Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kembali, hari ini kita akan bersama-sama bersaat teduh. Kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hidup ini kalau hanya kita melihat pada kenyataan di depan mata, pasti kita seringkali akan dipenuhi dengan ketakutan, dengan kengerian, ketidaktenangan, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin keputusasaan. Tetapi ketika kita mendasarkan hidup ini bukan hanya pada kenyataan di depan mata, tetapi kepada Tuhan, lewat doa kepada Tuhan, lewat berhubungan intim dengan Tuhan, maka di sana kita akan menjalani kehidupan dengan penuh kebahagiaan. Karena kita tidak sendirian. Kita berjalan bersama Tuhan yang melampaui segala keadaan dan kenyataan di depan mata kita. Karena itu mari datang bersama kepada Tuhan. Taruh segala pikiran-pikiran saudara yang lain, fokus penuh. Mari datang kepada Tuhan. Kita pujikan doa mengubah segala sesuatu. Haleluya. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku menutup mata mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu,
sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tangan mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekeliling, puji Tuhan, ada di luar kemampuanku, ku berdiri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depan mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tangan mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar, amin, bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu.
Doa mengubah segala sesuatu. Haleluya. 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 Yesus, kami percaya Tuhan. Haleluya. Sungguh kami percaya Kau sanggup mengubah segala-galanya. Kami percaya padamu Bapa. Haleluya. Haleluya. Kami bukan hidup dari kenyataan saja, kami hidup darimu. Kami percaya Kau yang menentukan segala-galanya. Oh, semua dalam kendali-Mu Tuhan, dalam kedaulatan-Mu, dalam kuasa-Mu. Haleluya. Sebab itu kami mencari-Mu, kami memandang-Mu saja Tuhan. Karena Kau yang menentukan segala-galanya Bapa. Engkau sanggup memutar balik keadaan apapun dalam sekejap mata. Karena Engkau adalah Tuhan, Kau bukan manusia. Engkau adalah Tuhan Allah kami yang hidup, yang berkuasa atas segalanya. Sebab itu tenanglah hati kami dalam-Mu Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwa kami tenang, jiwa kami berbahagia. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam mata.
yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Ya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tergerak. Engkau menerima dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandang sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Haleluya, jagalah hati kami Tuhan, tenang teguh di dalam-Mu. Pengucapan syukur
kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kepadamu hari ini. Kembali kami boleh bersama-sama untuk Tuhan bukan hanya memuji memuliakan namamu, menyembahmu, tapi juga membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, dan Tuhan berbicara langsung kepada kami, membentuk kehidupan kami, menuntun hidup kami, dan memberkati kami lewat kebenaran firman. Terima kasih Bapa. Kami akan sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita tentu akan melanjutkan kembali pembacaan Alkitab kita, yang mana kita sudah sampai pada kitab Kolose pasal yang keempat. Kitab Kolose pasal yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan bagi kita semuanya. Silakan diperhatikan dari Alkitabnya masing-masing, ya, atau mungkin hanya bisa dengar saja karena kondisi. Silakan. Yang penting konsentrasi penuh, ya. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Penutup dan salam. Semua hal ikhwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Titikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud, supaya kamu tahu akan hal ikhwal kami, dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinama Justus. Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dalam segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih, dan dari Demas. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Salam daripadaku Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku. Kasih karunia menyertai kamu. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan ajak kita melihat dari ayat yang kedua hingga ayat yang keenam. Menurut saya, ayat 2 sampai 6 ini sangat berhubungan. Ya, ayat 2 sampai 3 sampai 4 ya. 2 sampai 4
berbicara tentang doa untuk pemberitaan Injil. Doa supaya Tuhan membuka jalan, artinya membuka kesempatan untuk Injil diberitakan. Sekali lagi, berdoa 2-5, berdoalah untuk supaya terbuka jalan bagi pemberitaan Injil. Ya, 2-4. Sedangkan ayat 5-6 menurut saya adalah tindakannya. Jadi bukan hanya berdoa untuk Tuhan buka jalan bagi pemberitaan Injil, tetapi juga bicara 5-6 tindakan yang perlu dikerjakan supaya terbuka jalan bagi pemberitaan Injil. Sekali lagi menurut saya ayat 2-6 berkaitan. Ya, jadi tadi sudah kita lihat ayat 2-4. Berjaga, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ayat 2, ayat 3 berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, membuka jalan bagi pemberitaan Injil. Ya, dan kemudian ayat 5-6 actionnya apa supaya terbuka jalan bagi berita Injil? Apa yang harus dikerjakan? Selain juga harus berdoa. Hiduplah dengan penuh hikmat ya terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hiduplah dengan penuh hikmat ya, dengan penuh kebijaksanaan terhadap orang-orang luar. Tentu yang dimaksud orang-orang luar di sini adalah orang-orang di luar iman kekristenan. Jadi di luar orang-orang percaya. Hiduplah dengan penuh hikmat. Ya, di antara mereka. Pergunakanlah waktu yang ada. Lalu juga kata-kata saudara. Jangan kata-kata yang omelan, jangan ada kata-kata yang sungut-sungutan, apalagi di depan mereka, di antara mereka. Tetapi hendaklah kata-katamu penuh hikmat, jangan hambar. Penuh kasih ya, penuh kasih. Artinya ada cinta kasih, ada kelembutan, ada kasih dalam kata-katamu. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ya, oke, jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jadi ayat 2-4 sekali lagi doanya, 5-6 actionnya. Saya mau kita lihat tentang kata-kata hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Artinya orang-orang yang belum percaya pada Yesus, belum percaya pada Yesus. Ketika saya bicara hal ini, mungkin di pikiran saudara hanya saudara lihatnya pada orang-orang yang KTP-nya non-Kristen. Oh, kalau saya di antara lingkungan saya yang non-Kristen, maka saya harus hidup penuh hikmat. Kata-kata saya harus penuh kasih. Karena orang luar itu menilai kekristenan itu dari sikap kita, dari kebenaran kita secara perilaku. Mereka menilai kita dari sana, ya, dari kata-kata kita. Mungkin mereka belum berkenalan dengan berita Injil, tetapi mereka akan mengenal terbuka jalan bagi berita Injil lewat diri kita ini, lewat perilaku kita, lewat kata-kata kita. Dan mungkin ketika saya katakan ini, saudara sekali lagi hanya teringat kepada orang-orang yang non-Kristen. Tapi tahukah saudara, tidak semua orang Kristen adalah orang yang betul-betul percaya Yesus. Nah, ini penting. Contohnya siapa? Anak-anak kita. Apakah anak-anak kita Kristen? Ya. Bisa jadi anak-anak kita Kristen karena kita yang membawa mereka ke gereja dari kecil. Tetapi apakah anak kita sudah betul-betul percaya Yesus? Itu masih tanda tanya, saudara. Buktinya apa? Kalau orang percaya Yesus, itu sudah jelas. Dia mengalami kelahiran baru, ya. Sifatnya, karakternya berubah. Dia jadi orang yang ingin melakukan kasih perbuatan baik. Tapi coba bagaimana dengan anak-anak kita? Kadang-kadang ke gereja saja masih harus kita suruh, bukan?
KTP-nya sudah Kristen loh. Kadang-kadang berbuat baik aja masih harus kita ajari. Tidak timbul dari diri mereka sendiri. Tidak ada keinginan dari diri mereka sendiri. Padahal kalau orang percaya Yesus sungguh-sungguh, keinginan untuk berbuat kasih, berbuat baik itu muncul sendiri. Tidak perlu didorong oleh siapapun. Tapi kan kenyataannya terkadang anak kita belum seperti itu. Karena itu tidak heran. Di kantong daerah-daerah yang disebut kantong Kristen, anak-anak mereka dari kecil Kristen, dididik dalam iman Kristen, tapi sikap perilaku mereka bagaimana? Kita lihat. Bahkan ketika besar tidak sedikit yang berpindah keyakinan. Nah, karena memang mereka bisa jadi dari awal belum percaya Yesus. Loh, sudah dibaptis loh Pak anak saya. Ya, tapi belum menjamin dia betul-betul percaya Yesus. Belum menjamin. Jaminannya apa? Kita tahu bahwa anak kita betul-betul percaya Yesus. Kalau anak kita, tandanya kalau anak kita sudah betul-betul percaya Yesus adalah kalau hidupnya berubah. Kita nggak perlu suruh, dia pengen ke gereja bukan hanya karena kepingin ketemu teman, tapi dia juga punya empati, rasa kasih terhadap sesama itu tinggi. Kasih kepada Tuhan itu ada tinggi. Nah, itu salah satu tanda yang membuat kita lega. Oh ya, anak saya betul-betul percaya Yesus. Tapi kalau anak kita KTP-nya Kristen, ke gereja masih kita paksa, yaitu hanya KTP-nya, walaupun dia sudah baptis. Nah, orang-orang luar itu juga termasuk anak-anak kita ini loh Bapak Ibu. Saudara sekalian. Kita juga harus bersikap dengan penuh hikmat di antara mereka, di depan mereka. Supaya apa? Supaya terbuka jalan bagi pemberitaan Injil. Ini poin utamanya. Supaya Injil diberitakan. Supaya mereka mendapat kesempatan terbuka hatinya untuk menerima berita Injil, bukan tertutup hatinya. Ada banyak sekali kesaksian yang berkata anak pendeta tapi anak-anaknya kacau bukan main misalnya gitu. Karena mereka melihat orang tua mereka sikapnya tidak sesuai dengan apa yang dikhotbahkan misalnya. Ya. Atau anak-anak orang Kristen yang aktif majelis gereja tapi anak-anaknya nggak melihat bapaknya kata-katanya penuh kasih. Sehingga tertutup akhirnya untuk berita Injil. Dan kemudian orang tua itu nangis ketika anaknya berpindah keyakinan. Terlambat, saudara. Yang salah siapa? Karena itu mari kita akan belajar bersikap dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Terhadap orang-orang yang menurut kita, dia belum percaya Yesus sungguh-sungguh. Buktinya imannya masih goyah. Dia ke gereja masih ogah-ogahan. Empati, simpati, empati tidak ada terhadap sesama. Ya, kita perlu bersikap dengan penuh hikmat pada mereka. Minimal kita jaga kata-kata kita. Biarlah senantiasa penuh kasih. Supaya mereka ada jalan untuk terima berita Injil. Dan mereka pun diselamatkan sama seperti kita. Semoga ini membuka wawasan kita. Biarlah kita menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan membuka jalan bagi pemberitaan Injil. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita akan berdoa lebih dulu sama-sama untuk firman yang baru saja kita dengarkan dan renungkan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami sangat bersyukur. Tolong agar kami mampu bersikap dengan penuh hikmat dan kata-kata kami penuh kasih, tidak hambar. Apalagi di tengah-tengah lingkungan orang-orang yang belum percaya Yesus. Biarlah kami menjadi orang-orang yang membuka jalan bagi pemberitaan Injil-Mu Tuhan. Menjadi orang-orang yang bagaikan pintu yang terbuka bagi orang-orang untuk percaya pada Injil-Mu, mendengar berita Injil-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan tolonglah kami, karena sungguh kami tidak mampu jalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Sekarang mari kita akan bersama-sama berdoa untuk orang-orang yang kita kenal yang belum percaya Yesus. Kita doakan buat pertobatan mereka. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan untuk mereka bertobat. Mari kita akan doa sama-sama.
Mari kita akan lanjutkan doa kita. Bapa, kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami seiman di seluruh dunia yang sampai hari ini mereka masih menderita siksa dan aniaya karena nama-Mu, karena kebenaran firman-Mu. Mereka mungkin dikucilkan, dianiaya. Tuhan, kuatkan kiranya mereka. Dan kalau boleh, tolong lepaskan mereka dari segala siksa, derita, dan aniaya itu ya Tuhan. Juga Bapa, kiranya Kau berbelas kasihan atas Indonesia yang terpuruk oleh penyakit, terpuruk secara perekonomian, dan berbagai macam hal. Kiranya Kau mengampuni bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami segenap umat-Mu yang ada di Indonesia. Biarlah melalui pengampunan-Mu Tuhan, tercurah pertolongan atas Indonesia. Engkau mengangkat kiranya bangsa kami dari segala keterpurukan yang ada. Bahkan kiranya Tuhan, Engkau berikan hujan pertobatan besar-besaran terjadi di Indonesia yang tercinta ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologia, gelar-gelar kependetaan. Kami berdoa Tuhan untuk kami semuanya. Kiranya Tuhan berkati kami dengan hati yang tulus, ikhlas, sehingga kami terus melayani-Mu dengan tulus, ikhlas, baik kami dan keluarga kami. Kiranya Tuhan juga cukupkan segala yang kami dan keluarga kami perlukan, dan perlengkapi kami dengan kemampuan yang lebih lagi, agar kami dapat lebih efektif di dalam melayani-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau juga berkati jemaat-jemaat yang kami gembalakan, yang kami layani. Berikan pertumbuhan iman yang baik, baik iman, pengharapan maupun kasih mereka. Kau tumbuhkan Tuhan, Kau jaga mereka, Engkau berkati mereka dan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang dalam kondisi sakit saat ini, ataupun mungkin mereka mendoakan keluarganya, temannya yang sakit. Kami berdoa Bapa, kiranya Kau jamah, Kau tolong, Kau sembuhkan setiap orang yang sakit ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah-Mu kiranya menjamah, menyembuhkan, menolong mereka. Hamba juga berdoa bagi setiap orang yang dalam masalah. Kalau masalah-masalah ini terjadi, misalnya terjadi karena kesalahan kami, ampuni Tuhan, ampuni. Tunjukkan juga salah kami di mana, dan tolong agar kami sanggup bertobat. Dan dalam setiap masalah yang kami hadapi, kami berdoa kiranya Tuhan menjadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat, mengganggu anak-anak Tuhan, sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan. Sekarang saya akan persilakan kita berdoa untuk pergumulan doa kita masing-masing. Kita akan berdoa sama-sama. Mari berdoa.
Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita akan sama-sama sekarang lanjutkan doa kita. Kita akan tutup dalam doa. Bapa, sekarang kiranya oleh kasih-Mu yang besar, Engkau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala perkara, Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama saya katakan, Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.